Hai, kita kembali lagi di part kedua. Yuk kita ulangi lagi, kita amati kembali grafik yang memang di part 1 kita sudah lihat. Nah, untuk kita lihat dari sini, dari grafik ini adalah data tentang kebutuhan energi di dunia. Nah, kalau untuk sektor industri berarti yang paling banyak yang mana? Nah, yang paling banyak itu ada yang warna ungu nih, listrik, dan juga yang warna abu-abu yaitu others. Nah, others ini bisa bentuknya yang lain, bisa mungkin energi-energi yang terbarukan yang lain. Kemudian kalau di video selanjutnya sudah kita bahas yang transportasi, bahwa yang dibutuhkannya itu adalah minyak dan ini akan semakin menipis persediaannya. Nah, sekarang sedangkan kalau untuk di industri bangunan atau di bangunan itu kita lihat bahwa yang dibutuhkannya itu tahun 2050 itu adalah listrik. Nah, maka jaringan listrik itu perlu untuk dikembangkan. Kemudian kita juga harus cari energi-energi alternatif lain untuk listrik tersebut. Nah, sekarang kita kaji lebih dalam yuk tentang masalah-masalah energi di Indonesia. Nah, masalah yang pertama adalah pertumbuhan energi dan penggunaan energi yang pesat di Indonesia. Nah, efek pada sektor listrik dapat memiliki efek sosial yang ekonomi yang sangat drastis. Nah, jadi penggunaan energi atau pertumbuhan energi di Indonesia ini memiliki efek yang cukup lumayan terhadap faktor ekonomi juga ya. Nah, kemudian masalah yang kedua adalah beberapa sumber daya bergantung pada air sebagai pembangkit listrik. Nah, jadi sudah banyak dibangun PLTA gitu. Ada pembangkit listrik bertenaga air, ada beberapa pembangkit listrik gas, dan juga biomasa. Semuanya bergantung pada air dalam bentuk uap. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah jaringan transportasi negara yang sudah kekurangan investasi. Nah, ini juga ternyata merupakan salah satu bentuk masalah di Indonesia gitu kan. Kemudian yang selanjutnya itu adalah peningkatan yang direncanakan dalam bagian energi terbarukan dan bauran energi nasional, terutama tenaga air dan matahari, itu sekarang sedang menderita ketidakpastian. Artinya kebijakan-kebijakan, kemudian pembangunan yang tidak pasti tentang pembangunan energi-energi atau pengembangan energi yang terbarukan ini juga masih berada dalam suatu masalah ketidakpastian. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah jaringan listrik yang sudah sangat meluas di Indonesia, tapi terkadang jaringan listrik ini juga mengalami hambatan dari gangguan cuaca, iklim, dan sebagainya. Nah, sekarang coba kita lihat potensi sumber daya energi. Nah, energi yang terbarukan. Di sini faktanya bahwa data yang menunjukkan konsumsi energi per tahun yang didominasi oleh energi fosil telah menimbulkan kekhawatiran terhadap berkurangnya jumlah energi yang tersedia. Dan keterbatasan jumlah sumber energi tersebut telah mendorong manusia untuk mencari alternatif solusi sumber daya yang dapat menghasilkan energi yang dapat diperbaharui. Nah, jadi banyak sumbernya. Nah, salah satunya apa saja? Nih kita lihat, ada matahari. Ini menjadi salah satu solusi energi alternatif yang pertama. Kenapa? Karena luas permukaan bumi menerima panas matahari sebesar sekitar 9,0432 kali 1018 kalor per menit. Kemudian energi tersebut hanya sedikit yang diserap oleh tumbuhan. Dan energi yang tidak diserap tumbuhan itu akan terserap oleh kulit bumi menjadi panas yang memanaskan atmosfer dan menguapkan air laut. Dan energi angin maupun gelombang bersumber dari energi matahari. Nah, selanjutnya apa lagi? Yang selanjutnya adalah angin. Nah, instalasi angin berada pada kurva pertumbuhan yang cepat. Nah, dengan instalasi saat ini melebihi sekitar 230 terawatt per hour. Nah, kapasitas angin terpasang di Amerika Serikat melebihi 43 gigawatt pada kuartal ketiga di 2011. Nah, menjadikan yang kedua setelah Cina. Nah, ini angin ya di Amerika. Kedua setelah Cina, Indonesia. Kira-kira kalau di negara kita yang mana nih yang paling potensi angin kah, matahari kah?
atau mungkin air. Di sini air merupakan kekayaan alam yang tidak terbatas jumlahnya. Nah, salah satu jenis pemanfaatannya adalah PLTA. Kemudian atau ini nih biomasa. Nah, secara global biomasa menyumbang lebih dari 200 terawatt. Energi panas bumi sekitar 65 terawatt, kemudian energi fotovoltaik matahari sekitar 12 terawatt, energi panas matahari 1 terawatt, dan energi pasang surut sekitar 0,5 terawatt. Atau geotermal. Nih, geotermal itu panas di sekitar permukaan bumi pada kedalaman sekitar 5 km dan suhunya mencapai sekitar 150 derajat. Ini dimanfaatkan biasanya untuk memutarkan turbin pembangkit listrik. Nah, ini adalah salah satu data yang saya dapatkan dari ISDM, dari laporan capaian kinerja ISDM tahun 2020. Nah, ada beberapa program-program yang sudah dicanangkan oleh pemerintah dan menurut laporan ISDM ini sesuai dengan capaian targetnya sudah tercapai. Jadi di tahun 2020 itu mereka punya program BBM murah. Artinya BBM yang dulunya mahal kini jadi murah. Murahnya untuk siapa? Murahnya untuk yang di daerah-daerah pulau-pulau lain yang memang terpelosok sehingga harga BBM-nya jauh lebih mahal dibandingkan kita yang ada tinggal di Pulau Jawa. Oke. Kemudian ada beberapa program juga yang sudah dicanangkan oleh pemerintah nih untuk mengatasi krisis energi. Salah satunya adalah kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Nah, atau disingkat dengan KBLBB. Namun, apakah ini efektif? Nah, kita nggak tahu. Anda silahkan cari tahu informasinya. Apakah mobil-mobil listrik itu sekarang sudah bisa terjangkau tidak harganya oleh masyarakat, seperti halnya dalam konsep SDGs ya, bahwa kita juga harus mempertimbangkan aspek ekonominya, apakah masih bisa dijangkau, sudah bisa terjangkau atau belum gitu. Kemudian ada informasi juga dari SDM di sini bahwa mereka telah meningkatkan kapasitas pembangkit listrik. Nah, tahun 2020 ini sudah lumayan meningkat ya, mulai dari untuk PLTA, PLTBM. PLTBM itu ya pembangkit listrik tenaga biomasa. Ini adanya di Merauke. Di Merauke juga ada yang pertama. Ada juga di daerah Sidrat kalau nggak salah. Kemudian ada PLTM. Nah, PLTM itu pembangkit listrik tenaga mini hidro. Dan juga ada PLTS yang surya. Nah, ini kalian bisa coba cek di videonya ISDM. Ada tentang keterangan bagaimana kondisi energi kita. Nah, yang selanjutnya pemerintah juga memiliki kebijakan mandatori tentang biodiesel, yaitu dia mengurangi impor dan menghemat devisa. Jadi di sini pemerintah bikin program sejak tahun 2020 bulan Januari. Ini mencanangkan atau mensosialisasikan penggunaan atau pemanfaatan biodiesel untuk domestik. Nah, di sini ini salah satu contoh hal yang memang direncanakan oleh pemerintah atau sudah dicanangkan oleh pemerintah untuk mengatasi solusi krisis energi. Lantas, apa solusimu? Nah, pikirkan ya solusinya apa. Nah, oke. Sekarang coba kita mulai merancang solusinya. Yang pertama, Anda harus mencari tahu, mengamati kondisi atau masalah yang akan menjadi fokus kajian Anda. Anda silahkan lihat keadaan di sekitar Anda secara lokal. Sumber daya alam apa sih yang melimpah di daerah Anda? Kemudian, apakah sumber daya alam itu bisa menjadi salah satu solusi energi alternatif? Nah, jika iya, maka Anda coba cek apakah benar atau tidak. Tadi dengan Anda mencoba merancang eksperimen sederhana untuk membuktikan bahwa energi tersebut bisa atau sumber daya alam tersebut bisa menjadi salah satu bentuk energi alternatif yang terbarukan. Namun demikian, sebelum Anda memutuskan mana kira-kira nih yang akan menjadi solusi Anda coba cek dampak-dampak yang muncul atau yang akan terjadi dari
pilihan solusi Anda. Minimal Anda buat 5 dampaknya ya. Nah, dampak pertama, dampak kedua, dampak ketiga, dan dampak keempat. Dari situ baru Anda coba untuk mematangkannya. Baik, itu saja dari saya untuk penjelasan pertemuan pertama kita kali ini. Selamat mencari ide solusi, selamat mencari fakta dengan petunjuk LKM 1. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.